Pertempuran melalui surga, bab 1075, pulih. Segar yang lengket darah tersebar di pecahan batu di samping aliran gunung. Aroma darah yang pekat keluar. Banyak mayat yang sedingin runtuh di samping pecahan batu. Segala sesuatu di tempat ini sunyi. Hanya aroma darah yang menolak menghilang yang tersisa, menunjukkan bahwa pertempuran hebat telah terjadi di sini sebelumnya. Keheningan di tempat ini berlangsung lama. Baru setelah itu rusak oleh banyak suara angin kencang yang tiba-tiba muncul di langit. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka menemukan mayat di tanah. Sesosok tua perlahan mendarat di atas batu besar. Dari kemunculannya, dia adalah tetua dari lembah sungai es yang telah menjaga pintu masuk ke aliran Dewa Jatuh. Tetua lembah sungai es berhenti dan memandang dengan kaget di tanah yang penuh dengan tubuh. Dengan memutar tubuhnya, dia muncul di balik batu besar dan menatap tak percaya pada tiga bayangan di hadapannya. Beberapa detik kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Penatua Bing Xian, murid lembah sungai es dengan wajah putih pucat mendarat di samping lelaki tua itu. Dia menelan seteguk air liur dan dengan lembut berkata, semua mayat elit dari lembah sungai es, yang telah menuju ke aliran dewa yang jatuh untuk mencari tubuh yang ditelan, ada di sini. Mereka termasuk Bing Fu dan dua sesepuh lainnya. The Elder, yang memanggil Bing Xian, tanpa sadar menutup matanya. Matanya sudah keruh saat dia membukanya sekali lagi. Bawa semua mayat kembali. Saya ingin segera kembali ke lembah sungai es. Bing Xian berbalik dan pergi setelah berbicara. Ekspresinya tampak sangat suram. Murid dari lembah sungai es mengangguk. Dia melihat mayat ketiga lelaki tua itu dan rasa dingin tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Ini adalah tiga ahli Dousong. Siapa yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan untuk membunuh mereka semua? Meskipun Bing Xian tidak tahu siapa pembunuhnya, dia tahu bahwa daerah pilkada ini mungkin akan berhenti tenang di masa depan. Dengan kekuatan lembah sungai es, itu pasti tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa saat menghadapi tiga sesepuh yang ditembakkan. Sementara murid-murid lembah sungai es ini terjebak dalam situasi yang berantakan, Xiao Yan dengan lembut menempatkan dokter peri kecil di sebuah gua gunung rahasia di bagian terdalam aliran Dewa Jatuh ini, jauh dari aliran gunung. Dia mengeluarkan batu cahaya bulan dan menembakkannya ke dinding gua. Cahaya lembut segera menyebar ke bawah, mengeluarkan kegelapan di dalam gua. Xin Lan berdiri di samping dokter peri kecil. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa bulu hangat dari cincin penyimpanannya ketika dia melihat wajahnya yang pucat. Setelah itu, dia meletakkannya di tanah dan dengan lembut berkata, Dokter peri kecil Jie, istirahat dulu. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk ke Xin Lan. Dia duduk di bulu hangat sebelum membuka matanya untuk melihat Xiao Yan di samping. Dia sepertinya mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba berkata, sudah kurang dari setahun, tetapi Anda telah menerobos ke kelas Dousong. Dalam hal ini, apakah Anda telah menyelesaikan Demon Poison Spot di tubuh Anda? Xiao Yan tanpa sadar dan tanpa daya tersenyum mendengar ini. Dia berkata, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan tentang tempat racun iblis itu. Anda harus menjaga kepalan tubuh Anda. Dokter peri kecil memegangi pipinya dengan tangan. Dia mencontohkan bulu matanya yang keriting. Suaranya tampak sangat lembut karena nadanya yang lemah. Aku masih baik-baik saja. Akan baik-baik saja jika aku beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Xiao Yan memahami karakter dokter peri kecil dengan sangat baik. Dia mengabaikan kata-katanya, berjongkok, dan meraih tangan putih salju Little Fairy Doctor. Seutas kekuatan spiritual dengan hati-hati, ditransmisikan ke dalam tubuh. Itu hanya ditarik perlahan setelah pemeriksaan yang cermat. Ekspresi Xiao Yan sedikit jelek saat dia menarik kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, situasi di tubuh dokter peri kecil sangat mengerikan. Cukup banyak tempat di dalam dirinya yang terluka parah. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam adalah yang disebut Ice Zone Force. Dia tidak dapat mendeteksi mana itu. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan Zone Es yang tersembunyi di tubuh dokter peri kecil memancarkan suhu sedingin es, secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh dokter peri kecil. Xin Lan, apakah kamu tahu tentang kekuatan Zone Es lembah sungai es? Xiao Yan menoleh, menatap Xin Lan, dan bertanya. Xin Lan merenung sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Setelah itu, dia menjawab, berdasarkan apa yang saya ketahui, kekuatan Zone Es ini adalah douki unik yang dimiliki lembah sungai es. Selain itu,
Hanya seorang ahli Douzong yang dapat berlatih dan membentuknya dalam jumlah kecil. Namun, jika Ice Zone Force ini dimasukkan ke dalam tubuh lawan saat pertukaran pukulan, itu akan menyebabkan masalah menjadi sangat merepotkan bagi lawan. Oleh karena itu, cukup banyak ahli yang secara khusus bertahan melawan pasukan Zun Es saat bertarung melawan orang-orang dari lembah Sungai Es, bahkan saya tidak yakin tentang metode untuk menghilangkannya. Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya. Dia melihat wajah putih pucat dari dokter peri kecil dan tanpa sadar merasakan sakit hati. Tangannya dengan lembut membasahi rambutnya yang panjang seputih salju. Dia harus menyingkirkan Ice Zone Force secepat mungkin. Jika tidak, dokter peri kecil tidak akan pernah bisa pulih dari luka-lukanya. Ice Zone Force ini memang aneh dan unik. Namun, itu bukan sesuatu yang hanya bisa disingkirkan oleh kepala lembah-lembah sungai es seperti yang disebutkan Bing Fu. Xiao Yan sekali lagi memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh dokter peri kecil. Dia merasakan keunikan dari Ice Zone Force, dan dia perlahan membuka matanya. Dia mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. Ini berakhir selama setengah jam sebelum dia mengendurkannya. Dia menggerakkan tangannya dan sebuah kotak kayu muncul di gua gunung. Dengan jentikan ikon, air yang telah dia siapkan di cincin penyimpanannya mengalir keluar dan memenuhi bak kayu. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan melipat tangannya dan sekelompok api hijau giok melonjak keluar. Jarinya dengan lembut menjentikkan dan banyak bahan obat keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka dimasukkan ke dalam api dan dengan cepat diuapkan, berubah menjadi bubuk dan cairan berwarna merah cerah. Setelah membuang semua bubuk dan cairan ini ke dalam bak, air jernih di dalamnya segera berubah menjadi warna merah cerah. Selain itu, masih ada gelembung udara yang muncul di permukaan, membuatnya tampak seperti sedang mendidih. Air jernih di dalam bak kayu segera diisi dengan energi afinitas api panas mengikuti banyak bubuk dan cairan yang dituangkan. Energi afinitas api ini sangat padat, namun, anehnya lembut. Xin Lan, lepaskan pakaian dokter peri kecil dan bantu dia masuk ke dalam bak mandi. Xiao Yan tiba-tiba berbalik setelah memasukkan bahan obat terakhir sebelum berbicara dengan suara samar. Xin Lan dan dokter peri kecil terkejut saat mendengarnya. Kemerahan cerah yang memikat segera melonjak ke wajah putih pucat Little Fairy Doctor. Mata Xin Lan dibandingkan dengan dokter peri kecil. Baru setelah itu dia bergerak dengan lembut dan berjalan ke sisi dokter peri kecil. Setelah itu, Xin Lu dengan lembut melepaskan pakaiannya meskipun wajah bunga persik merah cerah dari dokter peri kecil terlihat jelas. Setelah melepas pakaiannya, orang bisa melihat tubuh mulusnya yang putih sempurna seperti batu giok terungkap di udara sedingin es ini. Guyuran, Xiao Yan menghela nafas lega setelah mendengar sedikit suara seseorang memasuki udara. Dia berbalik dan melihat dokter peri kecil di bak kayu. Wajah cantik, yang terungkap di atas permukaan udara, berwarna merah malu-malu. Serap energi di dalam dan sirkulasikan ke seluruh tubuh Anda. Mungkin sedikit sakit, tapi akan baik-baik saja jika kamu menahannya sedikit. Xiao Yan dengan lembut. Setelah itu, dia menjentikkan 10 jarum dengan lembut dan 10 gumpalan api hijau giok tiba-tiba keluar. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara, "Ci," saat mereka memasuki bak kayu seperti ular air berwarna hijau giok. Bubur meledak. Petik 1. Permukaan udara tampak mendidih karena berulang kali mengeluarkan ratusan gelembung setelah masuknya Glaze Lotus Heart Flame ke dalam bak kayu. Dokter peri kecil, yang berendam di dalamnya, mengeluarkan erangan dari tenggorokannya. Perasaan panas yang mendidih menyebabkan dia seolah merasa berada di lautan api. Meskipun akan sedikit menyakitkan, api surgawi akan memungkinkan kekuatan obat untuk memasuki tubuh Anda dengan cara yang bahkan lebih sempurna. Pada saat yang sama, itu juga akan menekan Ice Zone Force agar tidak menyebar. Xiao Yan buru-buru menjelaskan saat melihat dokter peri kecil mengerutkan kening. Dokter peri kecil dengan erat menggigit bibir merah paling bawah dengan bagian belakang giginya. Dia mengangguk dan membentuk segel pelatihan dengan tangan di bawah air. Setelah itu, dia menahan perasaan panas yang mendidih dan dengan cepat menyerap kekuatan obat afinitas api yang ada di dalam baskom kayu. Air di dalam baskom kayu secara bertahap membentuk pendingin udara di bawah serapan dokter peri kecil. Banyak gumpalan energi berwarna merah berulang kali melonjak ke tubuh dokter peri kecil dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Menyusul energi merah cerah yang memasuki tubuh Little Fairy Doctor, wajahnya yang pucat secara bertahap berubah menjadi merah. Anehnya,
Uap yang sangat sedingin es dipancarkan dari satu sisi sementara uap panas berwarna merah samar dipancarkan di sisi lain. Sekilas, seluruh masalahnya sangat aneh. Ini sangat efektif. Xinlan di samping berseru gembira setelah melihat pemandangan ini. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Beruntung tidak ada banyak Ice Zone Force di dalam tubuh Little Fairy Doctor. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki metode yang bisa bekerja, kemungkinan besar tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatan Zun Es setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Xinlan, Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wilayah pil. Oleh karena itu, saya ingin meminta bantuan Anda. Xiaoyan menoleh, menatap Xinlan, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat bahwa kekuatan Zun Es di tubuh dokter peri kecil secara bertahap disingkirkan. Ya, Kakak Xiaoyan, tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan. Tinggalkan aliran dewa yang jatuh ini dan bantu aku mengumpulkan semua bahan obat ini. Xiaoyan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Nama beberapa ramuan obat tertulis di atasnya. Semuanya adalah bahan obat yang dia butuhkan untuk membantu Tianhuo Zunze memperbaiki tubuh. Dia telah membunuh banyak orang dari lembah sungai es, sepertinya dia telah membentuk perseteruan maut dengan mereka. Oleh karena itu, Xiaoyan perlu bersiap. Xinlan melirik kertas putih setelah bertahan. Dia tanpa sadar menjadi tidak bisa berkata-kata. Nama bahan obat yang tertulis di atasnya adalah beberapa yang bahkan belum pernah dia dengar. Namun, dia masih mengangguk dan berkata, Kakak Xiaoyan, tolong yakinkan bahwa jika aku gagal mengumpulkan semuanya, aku akan kembali ke klan dan mengambilmu. Xiaoyan, diam-diam mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan boneka iblis bumi berkedip dan muncul. Itu akan melindungimu selama perjalanan ini. Namun, yang terbaik adalah Anda meletakkan beberapa pakaian di atasnya sebelum meninggalkan aliran dewa yang jatuh untuk menghindari perhatian. Xinlan mengangguk dengan serius. Dia bisa menebak pentingnya masalah ini bagi Xiaoyan dan tidak tinggal lama. Setelah dengan hati-hati menyimpan kertas putih itu ke cincin penyimpanannya, dia dengan cepat keluar dari gua. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Xiaoyan menariknya setelah melihat Xinlan menghilang dari pintu keluar gua. Dia kembali menatap dokter peri kecil di bak kayu. Kilatan dingin melintas di matanya. Lembah sungai es, masalah ini tidak akan terselesaikan dengan mudah.